Niki ini orangnya tuh baik, orangnya itu tulus baik. Begitu gua stop untuk menyerang dia, dia pun stop menyerang gue. Di situ 2 bulan kita ini ya, 3 bulan dia, 2 bulan abis itu dia baik sama gue setiap gue live. Abis itu 3 bulan dia ditahan. Kemarin dia bisa candain gue sampai mukul pipi gue. Itu menurut gue itu apa ya, dia itu sudah mulai lucu lagi, sudah menganggap gue temen ya gitu menurut gue. Bukan, ini maaf ya sayang, namanya kita punya teman banyak ya, kalian pun punya teman banyak, saya juga punya teman banyak ya, pasti kita sama-sama punya teman banyak, kita masing-masing punya kehidupan. Tapi jika teman kita yang tadinya kita nggak ngomong tahunan terus sekarang baru jadi berteman, girangnya minta ampun nggak? Girangnya minta ampun kak. Beda kalau kita emang udah berteman. Semua kita punya teman banyak. Tapi di saat kita yang sudah musuhan udah bertahun-tahun, terus kita sudah mencair, senengnya minta ampun gitu loh. Siapapun itu, kalian juga. Sama lah kayak kalian berantem sama siapa, tiba-tiba kalian baikan, seneng gak? Seneng kan? Gitu loh. Masya Allah cantik banget Bunda, makasih sayang. Bunda Bimana, Kiki CHK, apa sayang? Kapan sidang lagi? Kamis sidang lagi, betul kata Loki. Iya, itu yang bikin aku kayak disiram air es ya, kayak disiram air es gitu. Aku apa ya? Aku merasa gini, ya Allah, kenapa di saat dia lagi begini kita bisa ngomong. Aduh, sakit panas, aduh mata gue. Ya itu aku sekarang ini, ya Allah, di saat dia lagi nggak bebas, kita baru bisa ngomong. Di saat dia lagi bebas, kita masih ada rasa sungkan. Itu kadang-kadang bikin aku itu ya. Tadi malam aku masih mikir gitu, ya Allah. Memang aku sama ini ya apa? Kayaknya gue tuh kesel gitu, kesel. Di saat dia kayak gini, di situ gue apa ya, rasa empati gue, rasa kayaknya aku baru menyadari ini orang baik banget. Ini orang memang sebenarnya hatinya tuh simple. Tidak pernah mau cari masalah kalau kita nggak ada masalah. Ya dia tuh orangnya baik. Begitu dia tahu aku, mungkin dia perhatiin aku. Memang selama ini setiap habis Niki sidang aku ngilang. Aku pergi ngilang. Cuman kemarin dia habis sidang aku nggak ngilang karena aku pikir apa ya? Masa aku harus ngilang terus? Biasanya kalau dia habis sidang aku langsung pergi. Aku pergi ngilang gitu, ngilang. Aku cuma lihat dia di sidangan. Aku pun waktu di persidangan pun aku tidak pernah akan mau pegang handphone karena aku konsen buat jalannya persidangan Niki. Baru kemarin aku standby dia sidang. Biasanya aku terus jalan. Aku nggak tega gitu. Kayak kemarin karena aku pikir ya udah aku bertahan deh. Ada Emma juga, ada Lelo Cinta juga masih bertahan. Aku pun bertahan. Dan situ ya. Wajar kalau aku happy karena aku 6 tahun. 3 tahun aja kita berdosa, apalagi 6 tahun. Gimana coba? Mudah-mudahan dengan aku berjabat tangan itu, mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa aku yang dulu aku berantem, yang dulu aku bencian. Mudah-mudahan menggugurkan dosa aku gitu, yang tentang pemberantaman kami. Amin, amin. Mas iya. Betul Bunda, amin. Iya, amin sayang. Kenapa ini kemarin Violo PS Mambel, terus NM PS Doktip, sekarang Bunda Paulina PS Pahmi. Kenapa? Bang Pahmi kenapa sayang? Hancur dah satu-satu, kenapa? Kenapa? Aku nggak lihat Bunda Paulina sama Pahmi, kenapa? Semangat Bunda, iya sayang, Atis Panci. Ati Niki dan Bunda Tessa saling memaafkan, amin ya Allah, amin, amin. Semoga kesalahpahaman yang kita jalanin selama bertahun-tahun semoga sudahlah ya, sudah mencair. Dan Niki itu orang pinter, Niki itu bukan orang tolil, dia pinter ya. Mudah-mudahan
apa ya, mudah-mudahan dia diberi kekuatan. Hari ini juga sidang dia. Hari ini dia juga sidang tentang Loli dan kasusnya Loli dan Fadel. Hari ini juga sidang. Jadi aku bebannya Niki itu benar-benar terlalu banyak. Tahun-tahun ini terlalu nggak bagus buat Niki. Belum masalah anak, belum masalah Niki. Masalah anak itu bikin hancur hati orang tua loh. Walaupun kita kelihatan tegar, tapi kita hancur loh. Udahlah. Ella, Jul, makasih, Mbul, Relia, Jamrud. Effort Bunda memperbaiki hubungan pertemanan perlu dicontoh. Mudah-mudahan ya say, Wongke, makasih. Kalau kita nggak punya rasa benci dan tadi bilang selalu berteman baik dengan Amin Niki, amin ya Allah, amin. Iya, aku yang pasti aku bukan di lingkungannya Niki, bukan temannya Niki. Kalau memang nanti kami berteman ya alhamdulillah, kalau nggak berteman juga nggak apa-apa, karena aku memang bukan di lingkungannya Niki, karena aku di luar lingkungannya Niki. Cuman aku support aja karena dia tidak bisa bersuara. Kalaupun nanti Niki keluar, aku paling ada, aku sudah ada keluarga aku sendiri, aku sudah sibuk dengan keluarga aku sendiri gitu. Dan Niki juga akan punya banyak kegiatan. Jadi aku nggak masalah nanti misalnya pun aku, karena memang aku sudah mengurangin pertemanan di dunia artis. Aku lagi ngurangin banget, karena aku lebih bagus aku konsen ke keluarga aku. Cuman kalau misalnya happy sama teman-teman, ayo gitu. Aku emang udah ngurangin banget di dunia pertemanan perartisan sayang. Viola kok nggak hadir di sidang hari ini? Hari ini Fadel, hari ini kita itu posisinya pelapor sayang. Kalau pelapor, aku merasa dia dalam keadaan benar. Jadi dia tidak terlalu perlu support. Karena Niki pelapor, beda kalau yang kemarin Niki terlapor, dia perlu support. Kalau pelapor dia nggak perlu support, jadi kita pun nggak perlu datang karena dia yang melaporkan gitu loh. Tapi walaupun dia pelapor, walaupun dia di dalam, tapi tetap datang loh. Harusnya begitu, pelapor harus datang. Kalau memang merasa dirinya benar melaporkan, kawal kasusnya, datang. Bantu persidangan berjalan lancar, datang, kawal ya. Jangan dibiarkan. Kalau memang niat untuk menyelesaikan, udah melapor harus menyelesaikan di persidangan, harusnya kawal, datang terus. Kalau nggak datang kan jadi pertanyaan kan, jadi kenapa sih gitu. Maulina, Bunda kamu orang baik, hatimu sangat luas, semoga Bunda selalu sehat dan bahagia. Maulina, love you sayang. Lucky, betul. Wongke, glowing sekali Bunda. Iya makasih sayang. Sapa aku Bun, hai Amora. Betul, Jamir, iya Jamil, Angel Ngami, udah waktunya mental hidup ya Bun, umur udah ndak muda lagi, orang yang ada nggak apa. Iya, untuk ngumpul-ngumpul lagi, namanya umur itu kan tiap hari bertambah ya, tidak ada umur itu berkurang, tiap hari bertambah. Jadi ya aku sudah mulai ngurangin pertemanan dalam dunia artis ya. Kak Tessa lebih baik sekarang, amin. Kalau benar sayang. Kalau menghargai hukum dan proses hukum harusnya datang. Iya betul, Blessing ngomong. Kalau menghargai hukum dan proses hukum harus datang, benar. Takumiku, Hidem Batesa, iya sayang. Tidak semua kasus Bunda pelapor itu apa sih? Tidak semua. Mana saya tadi saya? Coba ulang lagi saya. Salam kenal ya Ma, iya. Bunda hebat, kasih semangat terus buat Nikita. Bismillah ya sayang. Bunda pengen join tim Bunda nyaksiin sidang Kak Niki. Datang dong Wongkeh. Sidangnya Niki itu terbuka, makanya kemarin mungkin kalian lihat ada yang live itu namanya Lambe Julid ya. Lambe Julid lagi live, terus dilarang sama petugas sana, nggak boleh live TikTok. Aku masih diem. Udah ketiga kali dia larang kayak mengusir gitu. Aku langsung tanya, itu lagi di live-nya Lambe Julid ada tuh. Aku langsung nanya, Pak, gue bilang, kenapa nggak boleh live TikTok? Iya nggak boleh. Iya kenapa TikTok nggak boleh? Ini sidang terbuka loh. Aku tanya di situ, aku nanya. Sidang terbuka loh. Kenapa nggak boleh live TikTok? Langsung bapaknya ngedumel pergi dan nggak ditegur lagi. Nah aku merasa, oh berarti kita nggak bisa digituin. Kenapa gitu loh? Jadi itu Lambe Julid sampai tanya Lambe Julid sampai dia ketawa. Aku protes. Kenapa nggak boleh? Waktu sidang Mail nggak boleh TikTok, aku masih diem ya. Tapi kemarin aku udah mulai protes. Kenapa nggak boleh? Ada apa?
langsung nggak berani lagi, langsung nggak, karena nggak ada, kan sedang terbuka ya silakan mau live mau apa, kenapa harus TikTok nggak boleh, karena TikTok itu banyak diedit-edit mungkin ya, itu ya, jadi anti banget sama TikTok, live anti banget. Iya, fokus sama keluarga itu lebih penting. Iya sayang, bener banget bunda, nggak sportif orangnya. Iya, bun bajunya ada motif jadi pusing baca ya. Udah Meliana, nggak usah baca, kamu tiduran aja sambil nonton ya. Mi kata Odang Ading itu strategi abu-abu. Mi kata Odang sayang, kalau strategi itu bukan terus-terusan gak datang. Strategi apa itu? Jangan biarkan orang berpikiran macam-macam. Strategi apa itu? Masa strategi udah ngelaporkan orang gak mau datang? Tanggung jawab dong, hargai persidangan. Hargai persidangan. Persidangan itu timbul karena kamu yang melapor. Kalau kamu gak melapor, gak ada persidangan itu. Persidangan itu muncul karena kamu melapor, kamu datang. Kan kamu yang melapor, kamu yang datang dong, kamu punya bukti-bukti katanya. Ya udah datang, hadapi. Supaya cepet, kan maunya cepet kan, biar gak tergantung-gantung, kasihan loh. Orang yang di dalam sana hampir semua itu tidak mau digantung-gantung, jelas keputusannya. Jadi paham, jadi cepet. Jelas keputusannya apa, mau berapa lama, mau bebas, itu jelas, jangan digantung-gantung, makanya datang. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan, kan harusnya begitu di mana-mana. Aku baru kali ini loh aneh, kok nggak datang sih? Bukannya kalau udah melaporkan itu kepengen banget persidangan, kepengen banget, jadi statusnya jelas, harusnya datang. Ya, capek nyuruhnya datang. Gue kemarin sengaja loh, ada anak-anak gue suruh periksa parkiran, takutnya ada masuk, ada datang tapi nggak mau masuk, ya kita silakan masuk, nggak ada kata anak-anak, jadi nggak datang. Kan sudah diwakilin kuasa hukumnya, diwakilin kuasa hukum, tidak semua bisa diwakilin kuasa hukum sama berkali-kali sidang, tapi nggak semua. Di saat mediasi, pelaku prinsipal sama prinsipal itu yang harus berhadapan. Karena yang tahu ceritanya tuh prinsipal-prinsipal ini, prinsipal penuntut, prinsipal bertuntut, prinsipal pelapor, prinsipal dilapor, harus berhadapan. Karena namanya sama kayak kamu ya Zamir. Misalnya kamu ngambil pengacara, misal kamu nyolong ayam. Kamu panggil pengacara, kamu di sidang, kamu panggil pengacara, pasti kamu nggak 100% kamu omongin itu semua ceritanya. Misalnya niat kamu pengen ngebakar tuh ayam, ayam itu digoreng, pasti kamu nggak semua niat kamu sampaikan pengacara. Yang tahu 100% itu kan kamu. Nah itu yang harus datang. Nggak semua pengacara itu tahu, harus datang berhadapan gitu loh. Kan RG nggak mau mediasi, ngapain hadir aneh lah. Katanya Bang Pami aja dia tadinya pengen ini kok, pengen damai. Mediasi itu bukan mau nggak mau sayang ya. Itu sudah ketentuan dari persidangan. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari itu ketentuan dari persidangan ya. Bukan gue nggak mau mediasi, mau lu nggak mau itu lu harus. Kenapa lu nggak mau? Ada apa? Kan lu yang melaporkan. Kenapa nggak mau? Kan tadi gue tanya, yang kita bertanya dari awal, kenapa sih nggak mau datang? Kan lu udah melaporkan, datang dong. Ngomong, mediasi datang. Misalnya lu bertahan bahwa dia meras, iya datang. Iya Pak, dia memeras saya. Enak kan? Jadi jelas. Kalau memang kamu tuduh dia meras, kamu datang. Mediasi, oke. Biasanya orang kalau sudah bertahan dia, begitu ada mediasi kenceng banget dia datang. Oke, gue datang. Yuk, berhadapan. Ya kan kamu yang merasa ya begini harus datang bertanggung jawab dengan laporannya. Orang yang melapor tuh harusnya dia seneng banget ada mediasi itu, karena dia mau menunjukkan bahwa dia benar dengan laporannya. Biasanya ini luar biasa ya. Berantem Bun, Paulina PS Pami, katanya Pami nggak mau dengerin dia dan sombong. Aduh Bang Pami itu udah banyak banget urusannya sayang.
Ya, kasusnya Niki aja udah berapa? Bang Pami yang urusin. Belum lagi kemarin membuat eksepsi itu 200 lembar. Udah banyak banget urusan Bang Pami, sayang, ya. Bukan kayak gitu juga kali. Coba mungkin yang benar deh. Jadi aku harap di sana tuh juga jangan jangan menghasut-hasut, mau memecahkan ini. Ini mau dihasut sini biar pecah hasut, nggak usah sayang ya. Nggak usah menghasut-hasut. Biar aja kalian nikmatin aja. Bun, ada mata-mata, yes, di Perja, betul, betul. Aku tahu di sebelah kiri mereka, di sebelah kiri. Aku tahu ada berapa orang, aku tahu ada di sebelah kiri mereka itu. Tahu aku ada mata-matanya, ada sekitar sebelah kiri deh pokoknya. Yang mereka memakai kerudung itu ada berapa orang? Tahu aku dulu. Harusnya kan petentang-tenteng datang ke pengadilan. Itu benar Vera, betul. Kalau misalnya melapor ya, gue merasa nih, misalnya gue merasa diperas ya, gue nggak sabar untuk memediasi, untuk gue bilangin, lu yang meras gue kan, ngaku aja lo, ini buktinya bukti, pasti begitu biasanya, bener nggak? Bener, Vera ini dari awal kan gue bilang datang, itu yang ditunggu harusnya, yang ditunggu. Karena kita bertahan dengan kebenaran kita, kita sudah melapor, kita bertahan dengan kebenaran kita. Ini ada apa? Gitu loh. Banyak yang salah kaprah Bun, dikira mediasi itu artinya Ami ngajak damai. Bukan ngajak damai, salah lu. Mediasi itu bertemu. Sidang percermaian aja ada mediasi, percermaian loh. Ada mediasi. Jika si sang suami merasa dirinya benar, dia akan sibuk datang mediasi. Istri juga merasa dengan benar, dia akan sibuk datang mediasi. Tapi kalau suaminya merasa udah deh gue yang nggak bener, dia nggak mau datang mediasi. Tuh, percermaian aja tuh datang mediasi, bukan untuk mengakurkan mereka aja, enggak. Saling ngomong, apa nih? Gue nuduh gue begini-gini. Iya benar kan lu begini-gini. Nah, lu gini-gini. Itu, ya. Jadi kita ini ngelihat dengan logika. Ya, dengan logika boleh mau mendukung siapapun boleh. Mendukung Nikmir boleh, mendukung sana boleh, tapi pakai logikanya. Pakai logikanya. Kayak gue pakai logika gue bilang Niki bebas. Yes, pasti bebas. Karena satu, dia bukan tahanan seumur hidup. Ancaman dia juga bukannya seumur hidup. Dia juga bukan segala macam korupsi, segala macam berat-berat. Bukan. Pasti bebas, pasti. Karena apa bebasnya? Mungkin karena demi hukum dibebaskan hakim, atau mungkin karena putusan vonis dibebaskan hakim, atau mungkin karena SP3 dibebaskan. Kan itu ya, Niki harus bebas karena Niki begini-gini. Enggak, pakai logika. Ya, pakai logika. Jadi kalau ada video gue disetir sama yang nggak jelas itu, gue sih nggak pernah gue ladenin ya. Setir gue, nama-nama gue setir sengaja nggak pernah gue ladenin, karena gue pikir udah nggak nyambung lu ya, males gue mau lu setir gue, mau sampai berapa video pun lu setir gue nggak bakalan gue jabanin ya, nggak bakalan gue jabanin karena nggak nyambung, males ya, males lain nggak nyambung. Dan gue bukti-bukti rekaman gue ini ada semuanya, nanti ada di gue tayangkan full, keteplak-ketiplek, kagak ada editan di sama Rizka Channel YouTubers gue. Karena gue kalau ada apa-apa orang tinggal gue keluarin aja nih. Karena gue tidak pernah penggiringan publik untuk menyalah-nyalahin. Nggak mau gue, beban buat gue. Bukan gue bicara realita apa adanya. Semangat terus Bun, jangan hiraukan buzzer. Iya sayang. Nah justru RG ngapain datang nggak ada wan prestasi? Justru kalau nggak ada merasa wan prestasi datang ya udah, gue orang biasa kalau dia di atas angin dia akan datang dengan gagahnya tahu, untuk menunjukin kalau dia tuh bener. Tuh biasanya orang nggak tahu nih, kan gue bilang ini di luar biasanya, kan gue bilang ini di luar biasanya ya. Buzzernya abu-abu meresahkan, betul. Melan mantep, iya. Semangat Bun, salam dari Ambon, iya. Iya sayang, semangat sayang. Setiap kali sidang tidak pernah hadir dalam sidang, masa tidak ada tindakan dari pengadilan?
Tapi nanti kalau aku kemarin nggak ngerti mediasi. Karena pengadilan ini kan bukan polela yang bisa jemput paksa. Ya, tapi mungkin keputusannya nanti tetap diputuskan. Nanti kita lihat, tunggu keputusannya pengadilan. Putusannya apa? Karena pengadilan tidak ada, setahu aku tidak ada jemput paksa seperti polela gitu ya. Nanti jadi saksi baru hadir. Kalau nggak hadir lebih bagus malah. Buzzer Nicky Bull kok suka bersorak-sorak. Itu namanya happy. Daripada kalian suka memfitnah. Buat apa memfitnah? Bersorak-sorak biarin. Orang berhappy. Lagunya juga ada sorak-sorak bergembira. Malah ada lagunya sorak-sorak bergembira. Bagus buzzernya Nick Mir bersorak-sorak. Kalian bilangnya. Daripada buzzernya sana memfitnah dan ngomong gak jelas. Buat apa?